Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di Zoom ini. Yang saya hormati Pak Abdul Aziz Batubara, MPD, selaku dosen mata kuliah Pancasila, dan yang saya banggakan teman-teman saya sekalian. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya Aldi Wicaksono dan Rifki Ataya Fatah, Wahyu Nugra Utama, dan Mawaddatul Husna ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi Negara Republik Indonesia. Dan di sini kami akan membahas tentang yang pertama adalah konsep Pancasila sebagai ideologi negara, yang kedua urgensi Pancasila sebagai ideologi negara, peran Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat pengertian Pancasila sebagai ideologi terbuka, dan yang kelima adalah perbandingan ideologi Pancasila. Dan langsung saja ke pembaca materi pertama, yaitu saya. Judulnya dulu, Bang. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea atau pemikiran, yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Menurut Kailan, ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau the science of ideas, atau ajaran tentang pengertian dasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau golongan terhadap segala sesuatu. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi dapat diartikan sebagai paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. The Stud de Tracy menyebutkan ideologi sebagai science of ideas, yaitu suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional bagi masyarakat Prancis, yang merupakan satu program sosial politik. Baru menurut salah satu ahli, yaitu Sastra Pratja, ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Beberapa komponen penting dalam sebuah ideologi. Yang pertama adalah sistem. Sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Yang kedua adalah arah. Arah adalah suatu tujuan kemana yang akan dituju atau menunjukkan di mana letak suatu tempat atau wilayah. Yang ketiga adalah tujuan. Tujuan merupakan sebuah target untuk dicapai. Yang keempat adalah cara berpikir. Maksud dari cara berpikir ini adalah pemikiran kita tentang sebuah ideologi. Baru yang kelima adalah program, yang keenam adalah sosial, dan yang ketujuh adalah politik. Dan dilanjutkan oleh Bang Rifki Ataya selaku pembaca materi kedua. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara banyak menghadapi berbagai bentuk tantangan. Salah satu tantangan yang paling dominan saat ini adalah globalisasi. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Dengan demikian, kebudayaan global terbentuk dari pertemuan beragam kepentingan yang mendekatkan masyarakat dunia. Sastra Prateja menengarai beberapa karakteristik kebudayaan global sebagai berikut. Pertama, berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. Yang kedua, pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. Yang ketiga, masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dan bersaing
sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. Yang keempat, kebudayaan global merupakan sesuatu yang khas secara utuh, tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. Yang kelima, nilai-nilai hak asasi manusia ataupun HAM, kebebasan, demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama, tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. Pancasila sebagai ideologi nasional mengandung nilai budaya Indonesia, yaitu cara berpikir dan cara kerja perjuangan. Pancasila bersifat integralistik, yaitu paham tentang hakikat negara yang dilandasi dengan konsep kehidupan bernegara. Pancasila yang melandasi kehidupan bernegara menurut Supomo adalah dalam kerangka negara integralistik untuk membedakan paham-paham yang digunakan oleh pemikir kenegaraan lainnya. Materi selanjutnya akan dibacakan Wahyu Nugroho. Kepada Bang Wahyu Nugroho dipersilakan. Yang ketiga, peranan Pancasila sebagai ideologi. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi mencerminkan seperangkat nilai terpadu dalam kehidupan politik Indonesia, yaitu sebagai tata nilai yang digunakan sebagai acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap bangsa mempunyai etos atau suasana kejiwaan yang menjadi karakteristik utama bangsa itu termasuk bangsa Indonesia. Etos itu kemudian dinyatakan dalam bentuk berbagai perwujudan seperti jati diri, kepribadian, dan ideologi, dan seterusnya. Pancasila sebagai ideologi bangsa memiliki fungsi sebagai nilai-nilai dasar bersama di mana segenap tingkah laku rakyat dan negara harus mengacu kepadanya. Sebagai sebuah ideologi, Pancasila adalah sebuah gagasan yang berorientasi futuristik, yang berisi keyakinan yang jelas dan membawa komitmen untuk diwujudkan atau berorientasi pada tindakan. Sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka Pancasila dipergunakan sebagai pandangan hidup sehari-hari dan digunakan sebagai petunjuk arah semua bidang. Dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan norma-norma kehidupan. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Mawadatul Husna. Selanjutnya membahas pengertian Pancasila sebagai ideologi. Menurut Sujarsono, fungsi Pancasila antara lain sebagai berikut. Pancasila sebagai ideologi pemersatu, Pancasila sebagai ideologi pembangunan berdasarkan tahapannya, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila mempunyai canapan peran dan fungsi yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya membahas tentang perbandingan ideologi Pancasila. Yang pertama, ideologi Pancasila. Suatu ideologi pada suatu bangsa pada hakikatnya memiliki ciri khas serta karakteristik masing-masing, sesuai dengan sifat dan ciri khas bangsa itu sendiri. Ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia lahir dari nilai-nilai pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah diyakini kebenarannya. Yang kedua, ideologi liberalisme. Istilah liberalisme berasal dari bahasa Latin. Libertas atau dalam bahasa Inggris disebut liberty, yang artinya kebebasan. Liberalisme adalah suatu paham yang menghendaki adanya kebebasan. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan untuk bertempat tinggal, kemerdekaan pribadi, hak untuk menentang penindasan, serta hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi dan hak milik. Yang ketiga, ideologi sosialisme. Sosialisme adalah sebuah ideologi dan kepemilikan kolektif adalah cara hidup terbaik. Sosialisme tidak menyetujui kepemilikan pribadi karena membuat orang menjadi egois dan merusak harmoni alam masyarakat. Sosialisme berharap untuk menghilangkan kemiskinan dan mengeksploitasi rakyat kecil melalui produksi yang mengatur negara. Dan
kesimpulan dari presentasi kami ini adalah yang pertama, ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran atau synthesis of ideas. Ideologi mencerminkan cara berpikir masyarakat, bangsa maupun negara, namun juga membentuk masyarakat menuju cita-citanya. Yang kedua adalah Pancasila sebagai ideologi nasional mengandung nilai-nilai budaya Indonesia, yaitu cara berpikir dan cara kerja perjuangan. Pancasila bersifat integralistik, yaitu paham tentang hakikat negara yang dilandasi dengan konsep kehidupan bernegara. Pancasila melandasi kehidupan bernegara. Menurut Supomo adalah dalam kerangka negara integralistik untuk membedakan paham-paham yang digunakan oleh pemikir ke negara lainnya. Dan sekian dari presentasi kami ini. Apabila ada salah kata, kami minta maaf. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.